Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Anak Kampung Vlog. Vlog kita itu mengenai belajar trik atau cara cepat matematika. Oke, bersama Anak Kampung Vlog, kali ini kita akan bahas mengenai trik cepat menyelesaikan soal perbandingan. Untuk session yang pertama, jadi akan ada soal perbandingan selanjutnya di materi-materi selanjutnya. Oke, kenapa kita akan bahas soal ini? Karena soal mengenai perbandingan itu cocok untuk persiapan tes CPNS, baik TPA maupun TKB. Kemudian tes masuk perguruan tinggi sering keluar juga soal perbandingan. Itu juga ada materinya di tingkat SMP, kemudian ada materinya di tingkat SMA, dan di perguruan tinggi juga ada materi mengenai soal perbandingan. Jangan lupa support channel kita dengan cara tekan subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar bisa mengikuti materi-materi yang akan kita buat selanjutnya. Supaya tidak ketinggalan, wajib aktifkan loncengnya. Oke, kita langsung ke materinya. Trik soal perbandingan. Kita mulai contoh soal. Contoh soal pertama, perbandingan uang Adit dan Bima adalah 3:4. Apabila uang Adit adalah Rp 225.000, maka berapakah uang Bima? Di sini yang ditanyakan adalah uang Bima. Opsinya bagian A Rp 250.000, bagian B Rp 275.000, bagian C Rp 280.000, dan bagian D Rp 300.000. Untuk soal seperti ini kita langsung ke cara penyelesaiannya. Kita buat pemisalan. Misal uang Adit sama dengan A dan uang Bima sama dengan B. Maka berdasarkan soal di atas dapat dibuat persamaan berikut. Ingat pemisalannya, uang Adit adalah A dan uang Bima adalah B. Di sini udah diketahui uang Adit, tapi uang Bima belum diketahui. Yang akan kita cari adalah uang Bima. Maka kita buat persamaannya, A banding B sama dengan 3:4. Ingat konsep dasar untuk soal seperti ini. A ini sama saya A banding C sama dengan C banding D. Ini ya, C banding D. Saya bisa ubah A per B sama dengan C per D. Kalau A yang kita cari, maka A sama dengan C kali B dibagi dengan D. Sedangkan di soal yang akan kita cari adalah B-nya. Maka B sama dengan B adalah A kali D dibagi dengan C, karena B yang dicari. Jadi kita sudah dapat rumusnya. Rumus untuk menyelesaikan soal itu yaitu adalah B sama dengan A kali D dibagi dengan C. Tadi A-nya sudah diketahui, yaitu adalah uang Adit. Uang Adit 225.000. Maka kita kasih masuk 225.000 dibanding dengan B, uang Bima ya. Uang Bima sini belum diketahui. K sama dengan 3:4. Yang kita akan cari adalah uang Bima. B sama dengan 225.000 dikali 4 dibagi dengan 3. Ini kan tadi rumus dasarnya. A kali D, A-nya 225.000 dikali D, D-nya berapa? 4 dibagi dengan C, C-nya berapa? C-nya 3 dibagi dengan 3. Maka kita akan dapatkan hasilnya 225.000 dikali 4 sama dengan 900.000 dibagi dengan 3. 900.000 dibagi 3 kita akan dapatkan 300.000. Jadi uang Bima adalah 300.000. Maka jawaban yang benar adalah D. Untuk soal ini kita sudah dapat jawabannya. Jadi jawabannya adalah 300.000. Oke, lanjut ke soal selanjutnya.
Sini soalnya uang Galuh dan Dewi berjumlah Rp 300.000. Jadi ini jumlah uang keduanya itu 300.000. Apabila uang Galuh Rp 175.000, tentukan perbandingan uang mereka. Di sini yang akan kita cari adalah perbandingannya. Kalau yang soal pertama tadi adalah uang Dewi. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu dulu berapa uangnya Dewi, karena di sini yang baru ditahu adalah uangnya Galuh. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Di sini kita ketahui uang Galuh tambah uang Dewi sama dengan 300.000. Jadi ini uang keduanya. Ini konsep dasarnya. A tambah B sama dengan C. Yang akan kita cari adalah B. Maka B sama dengan C kurang A. Jadi B sama dengan C kurang A. Oke, kita kembali ke sini. Yang akan kita cari adalah B atau uang Dewi. Maka kita akan dapatkan uang Dewi sama dengan 300.000 kurang uang Galuh. A-nya itu adalah uang Galuh. Uang Galuh berapa? 175.000. Maka kita akan dapatkan 300.000 kurang 175.000. Ini hasilnya adalah 125.000. Ini kita sudah dapatkan uangnya Dewi. Salah. Oh iya, uang Dewi. Uang Dewi adalah 125.000. Yang ditanyakan di soal ini adalah perbandingannya. Oke. Yang akan dicari adalah perbandingan uang mereka. Maka kita tulis uang Galuh banding uang Dewi sama dengan 175.000 banding 125.000. Jadi uang Galuh 175.000, uang Dewi 125.000. Maka kita akan dapatkan hasil akhirnya adalah 7 banding 5. Kak, itu 7 dapat dari mana? Kemudian 5 dapat dari mana? Ini kita kecilkan. Jadi kita kecilkan 175.000 dibagi dengan 25.000. Kemudian di sini juga 125.000 dibagi dengan 25.000, maka hasilnya adalah 5. Kalau 175.000 bagi 25 adalah 7. Kenapa dibagi dengan 25.000? Karena untuk mengecilkan angka ini kita cari angka yang bisa dibagi kedua ruasnya. Jadi kita bisa bagi dengan uang Galuh, kemudian kita bagi uang Dewi juga. Yang paling sederhana adalah 25.000. Kita gunakan angka 25.000. Oke, untuk soal ini jadi kita sudah dapat perbandingan uang mereka adalah 7 banding 5. Berarti jawabannya adalah C, 7 banding 5. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya, Doni dan Dono sering bermain bola bersama. Perbandingan umur mereka adalah 6 banding 8. Jika umur mereka adalah 35 tahun, berapa umur Dono dan umur Doni? Di sini kita akan cari umur Dono dan umur Doni. Yang kita tahu hanya jumlah umur mereka, yaitu 35 tahun. Kemudian perbandingannya itu 6 banding 8. Ya, kita langsung cara menyelesaikannya. Doni banding Dono, itu 6 banding 8 perbandingannya kan. Jadi Doni 6, Dono 8. Jangan sampai di sini terbalik ya, 8 banding 6. Jadi Dono 6 banding 8. Bisa juga kita tulis 8 banding 6, tapi adalah Dono banding Doni, bukan Doni banding Dono. Di sini saya ambil aja Doni banding Dono, yaitu 6 banding 8 sesuai soalnya ya. Jumlah umur mereka, ini kan jumlah umur mereka 35 tahun. Jadi ini sudah diketahui jumlah umur mereka 35 tahun. Jumlah perbandingan umur mereka, jadi perbandingan umur ini kita jumlahkan agar gampang penyelesaiannya. Jadi 6 tambah 8 sama dengan 14. Ya, 6 tambah 8 ini diambil dari perbandingan. Jadi dijumlahkan perbandingannya. 6 tambah 8 sama dengan 14.
Jadi umur Dono adalah 8/14 dikali 35. Dari mana? Karena yang ditanyakan adalah Dono, ini kan Dono 8. Ingat aja ini Dono 8. Berarti 8 dibagi 14 dikali 35. 14 dari mana? Dari perbandingan umur mereka, itu dari jumlahnya. Jadi kalau umpamanya yang mau kita cari Dono, kita lihat perbandingannya. Perbandingannya Dono di angka 8, berarti 8 dibanding dengan jumlah umur mereka 14 dikali dengan 35. 35 ini jumlah umur keduanya. Ya. Jadi kalau kita mau cari Doni nanti, pasti Doni cara mencarinya karena perbandingannya 6, maka 6/14 kali 35. Oke, kita selesaikan dulu umur Dono. Kalau umur Dono, ini saya kasih kecil, saya bagi 2 agar gampang perkaliannya. 8 dibagi 2 sama dengan 4, 14 bagi 2 sama dengan 7. Ini kedua ruas pembilang sama penyebut saya bagi dengan 2. Tapi kalau tidak bisa dibagi, maka nggak bisa dikasih kecilkan seperti ini, langsung dikali aja. Oke, karena ini bisa, maka kita akan dapatkan 4 kali 35 adalah 140 dibagi 7, maka kita akan dapatkan sama dengan 20. Ini umur Dono. Kemudian kita akan cari umur Doni. Umur Doni cara mencarinya, lihat perbandingannya. Doni 6 banding 8, berarti 6 banding 14 kali 35. 14-nya dari mana? Dari jumlah umur mereka. 6-nya dari mana? Itu dari perbandingan umur Doni, karena yang dicari adalah Doni, dikali 35. Maka kita akan dapatkan, ini saya kecilkan juga, itu dibagi 2, 6 bagi 2 sama dengan 3, 14 bagi 2 sama dengan 7. Ini untuk memudahkan saja, supaya perkaliannya tidak terlalu banyak. Maka kita akan dapatkan 35 dikali 3 sama dengan 105 dibagi 7 sama dengan 15. Yang ditanyakan berapa umur Dono dan umur Doni. Jadi umur Dono dulu ya yang di depan, kemudian umur Doni. Umur Dono adalah 20, umur Doni 15, berarti 20 dan 15. 20 dan 15 ini C, bukan 15 dan 20. Karena lihat di sini Dono dan Doni. Kecuali Doni dan Dono maka adalah 15 dan 25. Karena Dono dan Doni maka 20 dan 15. Hati-hati dalam memilih jawabannya. Perhatikan kembali pertanyaannya ya. Jadi jangan langsung main centang. Oke. Selanjutnya kita ke contoh soal selanjutnya. 4 orang pekerja dalam membangun taman dapat selesai dalam 15 hari. Jika taman ingin diselesaikan dalam 6 hari, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Jadi ini 4 orang bisa menyelesaikan taman dalam 15 hari. Kemudian mereka ingin selesaikan dalam 6 hari, berarti lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Otomatis kalau lebih cepat, agar lebih cepat hari penyelesaiannya, maka jumlah orangnya pasti harus lebih besar. Oke, optionnya bagian A adalah 15, bagian B 10, C 12, D 20, dan E 16. Ini soal tes CPNS ya, ini sering keluar soal-soal seperti ini. Oke, kita bisa buat 4 orang itu selesaikan 15 hari. Jadi 4 orang pekerja itu bisa menyelesaikan 15 hari. Kemudian X orang, ini pertanyaannya, agar bisa diselesaikan dalam 6 hari maka dibutuhkan berapa orang. Di sini saya anggap X karena kita belum ketahui. Ini yang akan kita cari. Logikanya kalau 4 orang 15 hari, agar lebih cepat otomatis X-nya harus lebih besar. Ya, X-nya pasti lebih besar.
Ini konsep dasarnya, agar cepat selesai maka pekerja harus lebih banyak berbandingan berbalik nilai. Biasa kita sering dapatkan bagaimana itu perbandingan berbalik nilai, perbandingan senilai. Nah, ini salah satu contoh soal perbandingan berbalik nilai. Nanti akan ada contoh soal juga mengenai perbandingan senilai. Oke ya, ini berbalik nilai. Maka kita bisa tulis 4 per X sama dengan 6 per 15. Kenapa 6 per 15? Sekali lagi ini perbandingan berbalik nilai. Jadi 6-nya di atas, kemudian 15-nya di bawah. Kalau perbandingan senilai dia 15 per 6. Karena perbandingan berbalik nilai maka 6 per 15. Maka kita akan dapatkan 6 kali X sama dengan 6X sama dengan 15 kali 4 sama dengan 60. Maka kita akan dapatkan X sama dengan 60 per 6, maka sama dengan 10. Jadi kita dapatkan berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Jadi yang diperlukan untuk menyelesaikannya adalah 10 orang. Ya, jadi jawabannya adalah 10. Beda kalau yang ditanyakan berapa tambahan pekerja. Kalau tambahan pekerja berarti 10 dikurang dengan 4, berarti tambahannya sisa 6. Hati-hati dengan soal-soal seperti ini sering keluar di soal tes CPNS, terus soal masuk perguruan tinggi, soal-soal seperti ini kebanyakan masuk. Perhatikan soalnya apa yang ditanyakan, kemudian baru dijawab. Jadi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan agar dapat selesai dalam 6 hari yaitu adalah 10 orang. Kalau soalnya berapa tambahan, maka 10 dikurang 4, karena di sini kan sudah ada 4 orang. 10 kurang 4 itu maka 6 orang tambahannya. Jadi jika ingin diselesaikan dalam 6 hari maka dibutuhkan 10 pekerja. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut ke soal selanjutnya. Umur Ari 6 kali umur Bima 4 tahun yang lalu. Umur Bima 1/16 umur Ari. Berapa umur Bima sekarang? Yang ditanyakan adalah umur Bima saat ini. Saya ulangi lagi soalnya. Umur Ari 6 kali umur Bima 4 tahun yang lalu. Umur Bima 1/16 umur Ari. Berapa umur Bima sekarang? Opsinya ada 9, 10, 8, 6, dan 11. Kita selesaikan soal ini. Kita ketahui sekarang umur Ari 6 kali Bima. Umur Ari 6 kali umur Bima. Berarti 6 kali Bima. Sekarang umur Ari 6 kali Bima. Kemudian kita bisa buat persamaannya A sama dengan 6B. Kita anggap Ari ini adalah A. A sama dengan 6B. 6 kali dari Bima. Sekarang A sama dengan 6 kali Bima. Ini kita anggap persamaan 1. Kemudian 4 tahun yang lalu Bima 1/16 umur Ari. 4 tahun yang lalu Bima 1/16 umur Ari. Maka kan 4 tahun yang lalu Bima B kurang 4 tahun yang lalu. Karena 4 tahun yang lalu maka B kurang 4 sama dengan 1/16. Ini kan Ari. Arinya juga dikurangi 4. Ini untuk 4 tahun yang lalu. Kita mau bawa ke sekarang. Berarti karena di sini kan sekarang tuh yang ditanyakan juga umur Bima sekarang. B kurang 4 sama dengan 1/16 A kurang 4. Karena Bima dikurang 4 maka Ari juga kita kurang 4 karena 4 tahun yang lalu. Maka kita akan dapatkan 16B kurang 4 sama dengan A kurang 4. Ini 1/16. 16-nya di bawah ke depan agar lebih mudah. Berarti 16 dikali B kurang 4. Satunya tetap atau sama saja dengan A kurang 4. Kita kali masuk. 16 kali B sama dengan 16B, kemudian 16 kali 4 sama dengan 64 atau minus 64 karena 16 kali minus 4 sama dengan A kurang 4.
Selanjutnya 16B dikurang A sama dengan 60. Ini kita pindahkan yang 64 ke sini jadi positif. Maka positif 64 kurang 4 sama dengan 60. Ini persamaan kedua. Langkah selanjutnya, kita akan substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 1 ini kan A sama dengan 6B, kita kasih masuk nilai A-nya ke sini. Maka kita akan dapatkan 16B dikurang 6B. A-nya kan nilai A tadi 6B. Kasih masuk sini, A-nya sama dengan 6B. Sama dengan 60. Maka kita akan dapatkan 16B kurang 6B sama dengan 10B sama dengan 60. Maka kita akan dapatkan B sama dengan 6. Jadi kita dapatkan umur Bima sekarang adalah 6 tahun. Soalnya yang ditanyakan berapa umur Bima sekarang. Jadi umur Bima sekarang adalah 6 tahun. Jadi kita dapat jawabannya adalah D. Oke, gampang ya, dipahami saja. Jadi kalau belum paham silakan tinggalkan komentar atau bisa hubungi kita, ada Facebooknya, ada Facebook saya di description ada. Saya lampirkan di situ kalau ada yang mau ditanyakan mengenai soal-soal seperti ini. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. 8 tahun yang lalu umur kakek 4 kali umur Nila. Saat ini umur kakek 3 kali umur Nila. Berapa umur kakek dan Nila 5 tahun yang akan datang? Ini optionnya 72 dan 24, 24 dan 72, 75 dan 30, 30 dan 77, 77 dan 29. Ini hampir sama dengan cara penyelesaian tadi, cuma yang ditanyakan di sini 5 tahun yang akan datang, bukan yang sekarang. Ya. Penyelesaiannya, kita kembali ke soal lagi. 8 tahun yang lalu umur kakek 4 kali umur Nila. Maka 8 tahun yang lalu umur kakek 4 kali Nila. Kita bisa buat persamaannya. Ini kan 8 tahun yang lalu. Kita bawa ke sekarang berarti K kurang 8 karena 8 tahun yang lalu. Kakek kurang 8, maka nilai juga kita harus kurang dengan 8. 4 kali N kurang 8 Nila. Kita bawa ke sekarang karena yang akan kita cari ini yang 5 tahun yang akan datang. Kita bawa dulu ke sekarang, maka K kurang 8 sama dengan 4N kurang 8. Ini persamaan kita bisa ubah ke K kurang 8 sama dengan 4N kurang 4 kali 8 sama dengan 32. K kurang 8 sama dengan 4N kali kurang 4 kali minus 8 sama dengan minus 32. Saya pindahkan yang ada koefisien K sama N-nya. K kurang 4N sama dengan 8 pindah ruas kurang 32. 8 kurang 32. Kita akan dapatkan K kurang 4N sama dengan minus 24. Karena 8 kurang 32 sama dengan minus 24. Ini persamaan 1. Intinya di sini kita bawa dulu ke umur sekarang. Ini kan di soalnya 8 tahun yang lalu, maka di kakek kita kurang minus 8, kemudian dinilai juga kita kurangkan dengan 8. Persamaan 1 kita sudah dapatkan. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Saat ini umur kakek 3 kali umur Nila. Saat ini, sekarang. Berarti kita dapatkan K sama dengan 3N. K sama dengan 3N. Maka ini kita anggap persamaan kedua. Kemudian kita akan substitusi persamaan kedua ke dalam persamaan pertama untuk dapatkan umur kakek dan Nila sekarang. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Tadi ini kasih masuk ke sini. Kalau tadi yang persamaan 1 kita kasih masuk ke persamaan 2. Ini persamaan 2 kita kasih masuk ke persamaan 1. Kita akan dapatkan persamaan 2 kan K sama dengan 3N. Berarti nilai K-nya itu adalah 3N. Kita kasih masuk ke sini. Berarti kita akan dapatkan 3N kurang 4N sama dengan minus
24. Kenapa di sini berubah 3N? Karena nilai K sama dengan 3N, maka kasih masuk sini K-nya. Oke ya. K kita akan dapatkan 3N kurang 4N sama dengan minus N, sama dengan minus 24. Maka N sama dengan 24. Karena sini minus, di sini minus, saling berguruan, maka sama dengan N sama dengan 24. Ini nilai sekarang adalah 24 tahun. Jadi ini umur nilai sekarang. Umur nilai sekarang itu 24 tahun. Kemudian kita akan cari umur kakek. Umur kakek itu K sama dengan 3N. 3 kali umur nila. Berarti kita akan dapatkan 3 kali 24. K sama dengan 3 kali 24 sama dengan 72. Jadi umur kakek sekarang adalah 72 tahun. Kalau soal sebelumnya sampai di sini selesai. Tapi di sini yang ditanyakan umur kakek dan nila 5 tahun yang akan datang. Berarti kita tambahkan 5, ini juga kita tambahkan dengan 5. Umur mereka 5 tahun yang akan datang adalah nila 24 tambah 5 sama dengan 29. Kemudian kakek 72 tambah 5 sama dengan 77. Jadi kita tunggu ya. Mana tadi? Jadi kita sudah dapatkan umur kakek tadi berapa? Tunggu, sorry ada kesalahan sedikit. Jadi kita dapatkan umur nila adalah 29, kemudian umur kakek 77. Ini kakek dan nila, berarti kakek yang di depan ya, 77 dan 29. Jadi jawabannya adalah 77 dan 29. Oke, kita lanjut. Oke, ternyata materinya sampai di sini untuk perbandingan yang pertama. Kita akan buat lagi video selanjutnya mengenai soal-soal perbandingan. Terima kasih sudah bersama Anak Kampung Vlog. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, kemudian aktifkan loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dari saya, Anak Kampung Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.